4 kali pergantiannya, salah satunya Menteri Keuangan Purbaya. Bagaimana Anda melihat publik menerima sosok Purbaya? Dan lagi kita lihat ketika dia mengeluarkan sejumlah statement justru menimbulkan kericuhan antar kabinet sendiri, katakanlah dengan Menteri SDM, kemudian dengan Luhut dari Dewan Ekonomi Nasional. Ya, yang pasti Mbak Ilona bahwa Menteri Keuangan yang sekarang itu sudah tidak seperti menteri yang lama. Jadi ketika Bu Ani yang mimpin, memang untuk menjaga komunikasinya ke publik pun itu sangat ketat sekali. Kita tidak melihat ada beberapa doorstop yang dilakukan oleh Sri Mulyani. Tapi ketika zamannya Pak Purbaya, publik disuguhkan dengan berbagai komentar saat doorstop ya yang dilakukan oleh Pak Menkyu begitu. Nah, publik sebenarnya ini menaruh harapan terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya ini ketika memang satu sisi kebijakannya itu tidak seiring dengan apa yang disampaikan oleh rekan-rekannya di kabinet. Tapi satu sisi itu justru mendapat sentimen positif dari masyarakat gitu kan. Misalkan saja seperti untuk hutang bus misalkan, itu adalah salah satu yang saya rasa bertentangan dengan Pak Luhut dan Pak Rosan ya, tapi satu sisi sebenarnya itu mendapatkan dukungan dari publik. Nah, ini yang kita harapkan jadi hal yang positif, Mbak Ilona. Oke, baik. Saya ke Pak Sarmuji. Pak Sarmuji, kementerian yang dibentuk ada 48 kementerian, 5 lembaga setingkat menteri belum termasuk pembantu presiden. Ini terbesar pasca reformasi 1998. Bagaimana memastikan kebijakan yang mengumpulkan banyak orang dan kepentingan ini bisa menimbulkan kebijakan yang inklusif? Ya, sebenarnya seberapa besar kementerian itu ukurannya apakah janji-janji presiden atau program-program presiden itu bisa terlaksana dengan baik. Jumlah kementerian yang kecil, andaikan itu dipenuhi juga, tetapi target-targetnya tidak tercapai, itu juga bukan sesuatu yang baik. Sebaliknya, kalaupun jumlah kementeriannya agak besar, mungkin dari sisi biaya mungkin ada tambahan, tetapi target-target presiden bisa tercapai dengan baik. Masing-masing spesifikasi atau ruang lingkup kabinet di bawah kementeriannya bisa dikerjakan dengan lebih fokus, itu bukan sesuatu yang buruk juga. Dan ternyata tidak buruk meskipun banyak yang mengkritik soal besarnya anggaran untuk membayar gaji dan tunjangan para menteri, wakil menteri. Ya, memang ada tambahan anggaran, tetapi dibandingkan dengan hasilnya yang bagus, yang baik, tambahan anggaran itu bukan berarti sesuatu yang sangat besar. Yang penting targetnya itu bisa tercapai. Begitu ya. Buktinya apa? Buktinya setahun ini banyak sekali keberhasilan yang sudah bisa dicapai. Oke, baik. Saya ke Mas Aditya. 7 dari 8 parpol mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, 1 PDIP itu pun berdiri sebagai partai penyimbang. Lantas siapa yang akan mengoreksi kalau ada kebijakan yang salah diambil? Ya, sebenarnya ini kan sebuah tawaran yang menarik ya, yang saya pikir perlu hadir gitu ya. Oposisi di parlemen itu memang diperlukan. Tetapi memang kemudian tidak semua partai politik menganggap bahwa oposisi itu ada gitu ya, karena dianggap sistem presidensial. Cuma masalahnya ini adalah apakah sebuah langkah yang ingin diambil atau tidak oleh partai politik yang belum menjadi bagian dari kabinet. Kita tunggu saja. Kalau saya sih berharap bahwa itu bisa diambil gitu ya sebagai oposisi. Ya, baik. Ya apapun itu adalah tergantung partai politik yang bersangkutan. Ya, komitmennya begitu. Saya ke Mas Huda terakhir saja Mas, singkat. Pertumbuhan ekonomi sempat dibanggakan oleh pemerintahan Prabowo Gibran di atas 5% katanya melalui Erlangga saat itu. Kita sudah patut puas atau masih banyak PR yang harus dikejar? Masih banyak PR, Mbak Ilona, masih banyak PR sekali, terutama tadi menyangkut tadi yang kabinet yang besar gitu kan, itu juga PR dari kita yang sudah kita suarakan. Kalau bisa misalkan kecil tapi bisa menghasilkan produk yang bagus, kenapa kita harus besar kabinetnya? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita lihat Prabowo juga harus berani untuk mereshuffle yang menteri-menteri yang dari ketua umum partai. Misalkan kita selalu sampaikan Pak Bahlil itu direshuffle ketika 100 hari pertama. Sampai 1 tahun pertama itu kita sampaikan juga, kemarin juga kita sampaikan bahwa Pak Bahlil itu sudah saatnya itu direshuffle. Karena apa? Karena berbagai kebijakannya itu merugikan masyarakat. Misalkan LPG 3 kg, kita kembali ke Februari, kemudian kemarin soal Shell dan sebagainya. Itu adalah kejadian yang membuat kita memberikan nilai yang negatif terhadap Pak Bahlil. Tapi kinerjanya bisa diakui juga. Lifting naik, ya kan?
Ya kan? Harus ada ukuran yang objektif. Ya. Iya Pak. Tapi ada juga kejadian-kejadian yang memang itu juga harus dipertimbangkan oleh Pak Prabowo ketika harus berani mencopot Pak Bahlil sebagai Menteri ESDM walaupun beliau ketua partai. Tadi saya disampaikan juga sama Mas Adit, mungkin bukan hanya kinerja saja, tapi ada faktor-faktor lainnya seperti faktor konsolidasi partai politik. Itu aja mungkin Mbak Ilona dari saya. Oke, yang tadi disampaikan Mas Adita mungkin dikonfirmasi sedikit. Selius kasih nilai buruk kepada seorang Bahlil Lahadalia, tapi menurut Pak Sarmuji dia punya pencapaian. Menurut Anda bagaimana? Ya, saya pikir kan penilaian seperti itu pertama soal kewenangan itu ada di presiden. Itu satu. Ya. Publik memang juga berhak untuk menilai. Ya, Mas Huda juga tentu punya banyak indikator penilaian gitu ya. Tapi maksud saya adalah kita punya tren yang tidak jelas gitu ya. Karena dulu banget gitu ya kita punya tren bahwa ketua umum partai itu tidak perlu untuk jadi anggota kabinet gitu. Tapi sekarang itu hampir semua ketua umum partai itu ada di sana. Jadi artinya itu pertimbangan-pertimbangan yang saya pikir perlu untuk dipikirkan ulang. Tapi mungkin ada banyak hal yang juga sedang dilihat gitu. Apakah itu perlu dilakukan oleh presiden atau tidak, atau bergenre seperti apa kan kita tidak tahu antara presiden dengan partai politik. Baik, Pak Sarmuji boleh menanggapi tapi singkat saja bagaimana menjamin soliditas para partai politik pendukung pemerintahan Prabowo Gibran? Ya, faktanya sekalipun partai politik ketua umumnya ada di kabinet, faktanya kabinet ini tetap produktif. Terbukti pencapaian-pencapaian. Bisa kita sebutkan pencapaiannya. Lifting yang kita sudah lupa barangkali kapan pernah tercapai target APBN, hari ini tercapai. Itu kalau bukan seorang Bahlil susah itu mencapai target lifting itu. Lantas bagaimana penegasan soliditas partai politik pendukung Prabowo Gibran? Singkat aja. Ya sampai sekarang tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sampai sekarang komunikasi berjalan dengan baik, bahkan ada komunikasi secara periodik. Pak Presiden juga sering meminta para ketua umum untuk berkontribusi dari sisi pemikiran. Itu semua saya pikir bisa dirangkai menjadi satu kekuatan. Baik. Kabinet Merah Putih kita harapkan bekerja semua kebijakannya adalah untuk kepentingan rakyat. Terima kasih Pak Sarmuji, Mas Huda, Mas Aditya. Kita bergabung di Kompas Petang. Saudara, sorotan lain di Kompas Petang, Presiden Prabowo Subianto menerima 13 triliun rupiah negara dari kasus korupsi CPO di Kejaksaan Agung. Informasi selengkapnya kami segera kembali. Baru Happily popok celana dewasa 3-in-1, cocok untuk omalincah kayak Ega. Happily ekstra serap nampung hingga 1200 ml, gembung, ekstra kering, ekstra tipis. Ada ekstrak teh hijau, pakai dari pagi, nyaman kebelet. Pakai Happily say, praktis. Nongki kesandang-kesindang sampai malam, nggak bocor. Nggak kelihatan kan say, Ega pakai popok. Oma opa nggak usah worry lagi, pakai Happily. Happily, semua jadi easy. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Rido! Seger-seger Luwak White Coffee. Luwak White Coffee less sugar dulu. Luwak White Coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Luwak White Coffee rendah gula, nyaman diminum. Renovit dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Minum Renovit, siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Produksi Konimax. Tablet bola dulunya tepatnya pada Maret 1984 hadir pertama kali sisipan dari Harian Kompas, dan kemudian pada kurang lebih sekitar 4 tahun berikutnya, April 1988 bola terbit sendiri menjadi tablet mingguan yang kita kenal selama ini. Edisi khusus Bola by Kompas ini akan berisi 40 halaman. Tidak hanya kita membahas tentang hasil ataupun perjuangan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, tapi juga kita membaca sedikit bagaimana sejarah Timnas Indonesia dimulai dari 38 ataupun di era 50-an yang saat itu kita dianggap sebagai macan Asia, hingga keterpurukan kita di era 2000-an dan 90-an. Kawal terus perjalanan Garuda dengan tabloid Bola by Kompas.
dapatkan di Gerai Kompas atau marketplace kesayangan Anda. Buruan di check out sekarang ya guys.